Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya di topik 5 dengan judul Kesehatan Lingkungan. Materi ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran program studi Administrasi Kesehatan Universitas Sumber Muhammadiyah. Nama saya Al-Mukhrim akan menjelaskan berbagai konsep tentang bagaimana lingkungan yang sehat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Tanpa lingkungan yang sehat, berbagai penyakit akan mudah menyebar dan kualitas hidup masyarakat akan menurun. Nah, secara umum, kesehatan lingkungan adalah kondisi yang memungkinkan tercapainya kualitas hidup yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Para ahli memiliki beragam definisi tentang hal ini. Purdan menyebutnya sebagai upaya dalam memodifikasi lingkungan agar menunjang kesehatan. Sedangkan menurut WHO menyebutnya sebagai keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungannya. Nah, HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, menyebutnya adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Nah, prinsip dasar dari kesehatan lingkungan adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kesehatan lingkungan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, dalam penerapannya harus melibatkan pendekatan yang holistik dan lintas disiplin ilmu. Artinya, kesehatan lingkungan tidak hanya tugas petugas kesehatan, tetapi juga pemerintah, masyarakat, dan semua sektor. Untuk dikatakan sehat, lingkungan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kita lihat kondisi air. Kondisi air harus bersih dan tidak berbau dan tidak mengandung zat berbahaya. Yang kedua, udara harus kaya akan oksigen dan tidak tercemar polusi. Dan ketiga adalah tanah harus subur dan tidak tercemar bahan kimia atau logam berat. Ketiga komponen ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ruang lingkup kesehatan itu sangat luas. Beberapa di antaranya meliputi kondisi rumah tinggal, ketersediaan jamban, kualitas air, pengelolaan sampah, air limbah, dan juga pemeliharaan kandang ternak. Nah, semua faktor ini saling berhubungan dan terus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber penyakit. Kalau kita lihat di masalah di negara berkembang, termasuk Indonesia, ada 5 masalah utama yang terkait kesehatan lingkungan. Sanitasi yang belum memadai, kemudian sulitnya akses air minum yang aman, perumahan yang belum layak, pengelolaan sampah yang buruk, dan pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Nah, masalah-masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak langsung pada tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian apa tujuannya? Tujuan utama dari penggunaan kesehatan lingkungan adalah menciptakan keserasian antara manusia dan lingkungannya. Harapannya pertumbuhan fisik manusia bisa optimal, kesehatan terjaga, dan kelangsungan hidup tetap terjamin. Nah, dengan menjaga lingkungan, kita juga menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ada berbagai cara untuk kita ikut menjaga kesehatan lingkungan. Contohnya, menanam pohon di sekitar rumah bisa membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kemudian pengelolaan sampah juga penting. Sampah organik bisa dikubur agar terurai secara alami, sedangkan non-organik sebaiknya dibakar atau didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Jadi kesimpulannya, kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus bekerja sama menjaga air, udara, dan tanah agar tetap bersih dan sehat. Nah, dengan kita menciptakan lingkungan yang sehat, kita juga sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.